Selamat malam semuanya. Hari ini tiba-tiba Partai Golkar menyampaikan penolakan kepada Pak Jokowi. Ini ada apa ini gitu ya? Padahal pencoblosan baru beberapa hari yang lalu. Padahal suara Golkar itu udah naik signifikan. Kok tiba-tiba ada penolakan? Harusnya kan lagi romantis-romantisnya hari ini gitu kan. Ya karena Melki, salah satu elit Partai Golkar, kemudian tiba-tiba menjelaskan terkait aturan ADART partai, di mana dalam ADART Partai Golkar itu disebutkan setiap orang yang ingin maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar itu minimal harus pernah menjadi pengurus partai selama 5 tahun. Nah, Pak Jokowi nggak bisa gitu, karena Pak Jokowi masih kader PDI Perjuangan. Jadi nggak bisa jadi calon ketua umum Partai Golkar gitu kan, menurut Melki gitu, karena ada aturan ADART yang menyebutkan seperti itu. Namun pertanyaannya, emangnya Pak Jokowi pengen jadi ketum? Lah kok udah ditolak gitu kan? Tapi ini tidak mengagetkan karena beberapa hari sebelumnya gitu ya, Pak JK juga menyampaikan pernyataan yang kurang lebih sama, meskipun agak-agak kurang jelas pernyataan Pak JK gitu ya. JK tiba-tiba menyampaikan bahwa Pak Jokowi tidak bisa tiba-tiba atau ujuk-ujuk menjadi elit Partai Golkar. Semua ada tahapan dan mekanisme atau aturan-aturannya, kata Pak JK. Waktu itu kita nggak ngerti gitu ya, minggu lalu kita nggak ngerti kenapa Pak JK tiba-tiba bilang kayak gini. Sekarang baru kita paham, oh Pak Jokowi pengen jadi calon ketua umum Partai Golkar. Karena sudah ada penolakan gitu, sudah ada penjelasan soal ADART. Yang namanya penjelasan penolakan itu pasti sebelumnya ada pengajuan. Nggak mungkin kalau Pak Jokowi nggak ngajukan diri sebagai calon ketua umum partai, kemudian tiba-tiba ada penjelasan seperti ini dari Golkar. Nggak mungkin kalau Pak Jokowi nggak mengajukan diri, menunjukkan niatnya pengen jadi ketua umum partai gitu ya, kemudian Melki harus menjelaskan bahwa ada aturan ADART yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi tidak bisa menjadi ketua tahun ini. Ya sama seperti orang pacaran gitu kan. Kan nggak mungkin ada orang menyampaikan penolakan padahal belum ditembak gitu, padahal belum dideketin, tiba-tiba udah nolak lah. Kan nggak bisa, semua ada aturan dan tahapannya. Nah, kalau berita semacam ini sudah muncul di media, ribut-ribut penolakan terhadap Jokowi ini sudah ada di media, itu artinya di internal Partai Golkar itu nampaknya sudah tidak terkendali. Memang ada upaya atau kekuatan di Partai Golkar untuk mengusung Jokowi sebagai ketua umum partai gitu. Jadi karena sudah tidak terkendali, maka muncullah JK di media, muncullah Melki dengan penjelasan soal ADART-nya, dan ini terkonfirmasi ketika elit Partai Golkar yang lain itu semacam membenarkan gitu ya. Ya kalau Melki bilang ini ada aturan ADART, ini nggak bisa Pak Jokowi jadi ketua umum partai karena harus ada pengalaman. Tapi elit Partai Golkar yang lain gitu ya kemudian menjelaskan bahwa yang namanya ADART itu bisa diubah. Nah, ini kan semakin terkonfirmasi bahwa memang ternyata Pak Jokowi pengen jadi ketua umum Partai Golkar. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Akhir-akhir ini kita disuguhkan mengenai gerakan politik dari Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar, di mana Partai Golkar ini diketuai oleh Airlangga Hartarto. Dan Partai Golkar ini kita ketahui adalah salah satu partai yang terlama juga di Indonesia, dan juga dia adalah partai terbesar kedua setelah PDI Perjuangan. Nah, gerakan politik dari Presiden Joko Widodo, di mana dia dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar ini nanti ketika dia telah lengser menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo dibesarkan di partainya yang lama, yaitu PDI Perjuangan. Dari sejak wali kota Solo menjadi gubernur DKI Jakarta bersama Ahok atau Basuki Cahayapurnama pada saat itu di tahun 2012. Dan ketika Presiden Joko Widodo naik mencalonkan diri sebagai
calon presiden pada saat itu, maka Ahok menjadi gubernur pada saat itu, dia naik. Dan Presiden Joko Widodo lolos untuk menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia di tahun 2014 sampai 2019, dan setelah itu dari 2019 sampai 2024 dia menjabat lagi, sehingga Presiden Joko Widodo menjabat 2 kali. Dan ketika di tahun 2024 ini, maka PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi mulai renggang hubungan mereka, dan itu wajar saja. Kenapa? Karena anaknya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan juga kader PDI Perjuangan pada saat itu, dan sekarang dia sudah mantan kader PDI Perjuangan karena sudah keluar sebagai anggota, mencalonkan diri sebagai cawapres dari Prabowo Subianto yang merupakan lawan politik dari Partai PDI Perjuangan. Sehingga dikabarkan sekarang hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi atau hubungan dari Ibu Megawati dengan Presiden Joko Widodo sudah renggang. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana dengan tanggapan dari kader Golkar ini, di mana ketika nanti Pak Jokowi sudah lengser menjadi presiden, maka dia akan bergabung di partai terlama ini, yaitu Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto untuk menjadi ketua umum. Itu yang dikabarkan. Dan kita lihat bagaimana tanggapan para kader Golkar, apakah mereka menerima Presiden Joko Widodo atau tidak. Apakah ada halangan-halangan yang bisa menyebabkan Presiden Joko Widodo itu tidak bisa menjabat sebagai ketua mereka, ya, ketua umum partai. Nah, di sini dikatakan teman-teman, Golkar terhalang ADART, ya, Jokowi belum mungkin jadi ketum tahun ini. Nah, ini yang dikatakan sebagai kader, ya, Golkar mengatakan bahwa tahun ini Pak Jokowi masih belum jadi ketua umum karena itu terhalang dari ADART Golkar, dan bisa saja mungkin baru nanti menjadi ketua umum setelah direvisi kembali ADART ini, ya, karena ini juga menjadi problem. Ya, Wakil Ketua Umum Waketum Partai Golkar Melchias Marcos menegaskan Presiden Joko Widodo belum bisa menjadi ketua umum ketum Partai Golkar pada tahun ini. Ya, pasalnya berdasarkan aturan dalam ADART, orang-orang yang maju menjadi calon ketum Partai Golkar harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai pengurus. Adapun Golkar akan menggelar musyawarah nasional Munas untuk pergantian ketum pada Desember 2024 mendatang. Ya, kalau mengikuti aturan itu belum mungkin Jokowi jadi ketum Golkar, ujar Mekeng saat dihubungi Minggu 10 Maret 2024. Nah, teman-teman, ternyata bahwa di dalam aturan ADART Golkar, bahwa orang yang menjadi ketua umum itu harus menjadi berpengalaman menjadi pengurus minimal 5 tahun, ya, sebagai pengurus. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi bukan pengurus partai, hanya kader saja. Nah, artinya itu yang mengakibatkan Presiden Joko Widodo di tahun ini tidak bisa menjadi ketua umum mereka. Artinya bahwa Presiden Joko Widodo harus dulu menjadi pengurus Partai Golkar selama 5 tahun, dan 5 tahun kemudian baru bisa diangkat menjadi ketua umum, ya, bukan seperti, ya, Partai PSI, di mana kita juga lihat bahwa Partai PSI diketuai sekarang itu adalah Kaisang Pangarep, ya, anak dari Presiden Joko Widodo juga, di mana dia menjadi kader dari PSI itu hanya 3 hari, dan setelah 3 hari maka dia langsung menjadi ketua umumnya. Dan di Golkar tidak seperti itu, ya, mereka punya ADART atau aturan tersendiri bahwa orang yang bisa menjadi ketua umum itu hanya orang yang sudah menjadi pengurus, ya, inti minimal 5 tahun, ya. Dan itu sangat bagus karena ketika seseorang menjadi ketua umum partai,
belum memiliki pengalaman untuk menjadi pengurus, maka tentu untuk mengerahkan bawahannya nanti agak kesulitan. Nah, Michael menjelaskan untuk Jokowi maju sebagai calon ketum Golkar, dia harus memenuhi persyaratan administratif yang ada. Ya, tanpa melalui aturan ADART, kata dia, maka Jokowi tidak bisa maju. Minimal 5 tahun harus jadi pengurus, ucapnya. Ya, minimal 5 tahun harus menjadi pengurus. Ya, pengurus dari Golkar. Michael lantas mengungkit Yusuf Kala, JK yang hampir terganjal maju sebagai ketum Golkar pada 2004 silam. Ya, ternyata JK pernah menjadi pengurus di DPD Golkar Sulawesi Selatan Sulsel sehingga bisa maju menjadi calon ketum. Nah, dia menyinggung bahwa karena ya kan Yusuf Kala pernah menjadi ketua umum Golkar dan pada saat itu hampir terganjal, dan ternyata Yusuf Kala pernah menjadi pengurus di DPD Golkar Sulawesi Selatan pada saat itu sehingga dia bisa lolos menjadi ketua umum partai. Makanya dulu waktu Pak JK mau maju 2004 kan hampir terganjal ya waktu itu. Ternyata beliau pernah menjadi pengurus di DPD Sulawesi Selatan dan itu ada buktinya baru dia bisa jadi calon, jelas Michael. Nah, Michael mengatakan Munaslup Golkar hanya bisa dilaksanakan jika ada urgensi, ya urgensi atau persyaratan itu diubah di Munaslup ADART-nya, ya itu bisa juga. Tapi untuk mengadakan Munaslup harus ada urgensinya. Kenapa Munaslup? Nggak bisa cuma karena misalnya mau ubah ini kita Munaslup ibunya. Nah, ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum ini, Michael mengatakan bahwa harus diadakan Munaslup, dan untuk mengadakan Munaslup itu harus ada jika dilaksanakan secara urgensi, ada hal yang harus urgensi, harus tahu hal yang sangat penting. Ketika tidak ada itu maka tidak bisa diadakan Munaslup. Nah, sehingga ketika diadakan Munaslup itu maka ADART-nya juga mungkin bisa direvisi, dan bisa itu juga nantinya yang bisa meloloskan Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, teman-teman silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan hal ini ketika Presiden Joko Widodo telah dibesarkan di partai lain yaitu PDI Perjuangan dari Wali Kota Solo hingga menjadi presiden, dan yang mendukung penuh partai itu adalah PDI Perjuangan. Dan setelah dia selesai menikmati jabatan-jabatan itu, maka dia hengkang dari PDI Perjuangan. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan hal itu? Silakan tulis di kolom komentar.